Oke, sahabat-sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat tentunya. Oke, sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan memberi ciri-ciri orang yang boros yang pura-pura jadi orang kaya. Terkadang orang tipe ini, dia hanya memikirkan kesenangan sesaat, walaupun kepentingan tersebut dihasilkan dari hutang atau kan pinjaman. Biasanya mereka sudah tahu semua konsekuensinya. Dampaknya membuat hutang bagi mereka. Namun, mereka akan tetap untuk tampil mewah seperti orang kaya pada umumnya. Ini juga tidak semua benar, tetapi kebanyakan sifat seseorang masih ada yang hobi seperti ini. Nah, ini ada 8 ciri-ciri orang yang boros yang pura-pura jadi orang kaya itu. Apa saja ciri-ciri tersebut? Kita masuk yang pertama. Yang pertama, menggunakan barang yang mahal. Mereka sering membeli barang-barang yang bermerek atau mahal, walaupun tiruan. Namun semua tetap ada harganya. Demi penampilan terlihat mewah, mereka lakukan. Biasanya ini akan boros dan menghabiskan uang saja. Tetapi mereka lakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tampil lebih mewah di depan orang lain. Akhirnya, barang tersebut dijual kembali juga untuk membayar hutang-hutang mereka itu juga. Nah, orang tipe ini kehidupannya muter-muter seperti itu-itu saja. Akhirnya tetap ke jati dirinya sendiri, kembali seperti biasanya juga. Oke, sahabat-sahabatku, kita masuk yang kedua. Yang kedua, hidup di luar kemampuannya. Seringkali mereka memaksakan diri untuk hidup di luar kemampuan finansial mereka. Misalnya, dengan sering makan di restoran mahal atau menginap di hotel mewah yang menimbulkan hutang membengkak di belakangnya, akhirnya menimbulkan masalah baru. Artinya, kalau memang kita mampu, oke-oke saja. Tetapi bagi kita yang pas-pasan, lebih baik hidup apa adanya saja. Syukuri aja apa adanya. Ini akan lebih baik dan lebih tenang hidupnya. Oke, sahabat-sahabatku, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, pamer di segala tempat atau suka pamer. Mereka yang sering memperlihatkan gaya hidup mewah, mungkin di sekitar teman atau tempat kerja atau di tempat umum sekalipun, untuk menunjukkan kekayaan yang sebenarnya. Tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka miliki. Ini juga kadang membuat mereka bukan lebih tinggi, malah sebaliknya membuat mereka akan lebih rendah dan terhina. Andai kata ada orang yang tahu tentang kenyataan hidup mereka yang sebenarnya. Kita masuk yang keempat. Yang keempat, suka berhutang besar. Mereka ini sering menggunakan media-media mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan hidupnya, seperti berusaha untuk mendapat kartu kredit, mungkin atau pinjaman untuk mendanai gaya hidup mewah mereka itu, agar tampil lebih mewah di hadapan banyak orang. Seringkali orang yang hobi seperti ini terkadang berakhir dengan berbagai masalah, terutama tentang keuangan mereka yang selalu tidak jelas. Kita masuk yang kelima. Yang kelima, penampilan mewah. Mereka sering menggunakan pakaian mewah, aksesoris mewah, atau barang-barang terbaru yang mahal. Meskipun kemampuan keuangan mereka sebenarnya tidak mendukung, tetapi mereka tetap berusaha untuk tampil yang lebih dari kemampuannya itu. Akhirnya, besar pasak daripada tiang.
Kelihatan mewah tapi kosong. Inilah kerugian bagi diri kita sendiri tentunya. Yang keenam, kurang investasi. Mereka yang jarang berinvestasi atau menabung. Karena sebagian besar penghasilan mereka habis untuk mendukung gaya hidup mewah tersebut. Biasanya mereka malas untuk menabung atau investasi. Dia lebih memikir kepentingan di depan mata saja dan tidak mikir untuk jangka panjang dari semua hobi-hobinya itu. Orang seperti ini kalau sudah jatuh, terkadang pengalaman itu membuat mereka itu akan menjadi lebih baik, biasanya seperti itu. Kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh, suka berbicara tentang kekayaan. Seringkali memang mereka berbicara tentang uang dan kekayaan untuk mencoba meyakinkan orang tentang situasi finansial mereka, supaya dipandang status mereka agar lebih tinggi dan sama dengan orang-orang kaya pada umumnya. Artinya, orang tipe ini selalu minta dihormati dan dikagumi, bahwa mereka semua bisa di situasi apa saja. Oke sahabat-sahabatku, kita masuk yang terakhir. Yang terakhir, tidak memiliki aset nyata. Meski tampak kaya, orang seperti ini seperti tampak mewah, mereka sering tidak memiliki aset nyata seperti properti atau tabungan yang banyak atau tabungan yang cukup, serta usaha yang menonjol mungkin. Tetapi mereka ini tidak pernah malu untuk tampil seperti orang-orang kaya, sehingga mereka tetap dipandang orang mampu atau orang kaya yang berkecukupan. Padahal mereka cuma penampilannya saja. Oke sahabat-sahabatku, ini semua tergantung kita. Memang semua itu adalah berawal dari diri kita sendiri, baik atau buruknya. Semuanya itu ada konsekuensinya. Kadang menguntungkan, kadang juga malah merugikan diri kita sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya sangat fokus pada penampilan dan persepsi dari luarnya saja. Namun kenyataan finansial mereka seringkali jauh berbeda dari apa yang mereka tampilkan. Oke sahabat-sahabatku, semoga ciri-ciri di atas tadi untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.